kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara teroris melakukan penggalangan dana. Cara teroris melakukan penggalangan dana atau fundraising itu tidak hanya dengan cara yang ilegal, tapi ternyata mereka juga melakukan bisnis legal untuk memperoleh dana. Kelompok teroris ini tidak ada bedanya dengan entitas dari organisasi-organisasi lainnya. Mereka juga membutuhkan topangan dana untuk mencukupi kebutuhan mereka semuanya. Bukan tanpa alasan, biaya yang dibutuhkan oleh kelompok teroris ini tidak sedikit. Bisa sampai jutaan rupiah, bahkan miliaran rupiah. Nah, jika organisasi legal di bawah naungan pemerintah ingin melakukan pengiriman maupun penerimaan dana, itu bisa dengan mudahnya mereka melakukannya melalui bank konvensional atau entitas dari perusahaan finansial lainnya. Berbeda dengan kelompok teroris ini, mereka cukup rentan, bahkan sangat besar resikonya untuk bisa tertangkap. Maka dari itu, kelompok teroris ini melakukan manipulasi atau kedok untuk pengalihan supaya dana yang terkumpul oleh mereka ini tidak terendus oleh pihak kepolisian. Lalu yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana sebenarnya proses tahapan pendanaan teroris tersebut? Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, mereka akan melakukan penggalangan dana. Nah, tahap selanjutnya mereka akan melakukan pemindahan dana. Dan tahap yang terakhir, mereka akan menggunakan dana tersebut. Fundraising atau penggalangan dana oleh kelompok terorisme yang ada di Indonesia secara umum ini terbagi dalam 3 bentuk kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu perampokan dan pencurian. Lalu yang kedua, mereka melakukan donasi publik dengan menggunakan isu-isu dunia yang berkembang saat ini. Contoh, isu tentang Palestina, Rohingya, dan lain-lain. Kadang mereka juga melakukan iuran dalam kelompok mereka sendiri. Kemudian kegiatan ketiga yang mereka lakukan adalah mereka juga melakukan bisnis atau usaha. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk kegiatan pertama yaitu perampokan dan pencurian. Perampokan yang dilakukan oleh kelompok teroris ini sudah sering sekali kita jumpai. Salah satunya contoh, pada kejadian Bom Bali 1, kelompok teroris Amrozi CS telah berhasil melakukan perampokan pada sebuah toko emas di Banten. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pembelian bahan peledak. Ada lagi, kelompok dari Mujahidin Indonesia Timur. Mereka melakukan aksi pencurian motor dan menjualnya untuk kemudian mereka gunakan dana tersebut sebagai pelatihan bagi anggotanya dan sebagai pengadaan senjata api untuk anggotanya tersebut. Tidak ketinggalan pula kelompok Mujahidin Indonesia Barat. Kelompok ini menjadikan sebuah perampokan adalah sebagai program utama mereka. Di antara aksi perampokan yang dilakukan oleh MIB, ini mereka lakukan terhadap bank di kawasan Tambora, Jakarta, di Banten, Lampung, Sumatera Utara, Grobogan, dan lain-lain. Nah, dari sejumlah perampokan yang mereka lakukan ini, terkumpul dana sekitar 1,8 miliar. Wow, amazing bukan? Jumlah yang sangat fantastik. Dana tersebut, 20%-nya mereka gunakan untuk anggotanya masing-masing. Kemudian 80% lainnya mereka gunakan untuk operasional aksi terorisme mereka. Bentuk kegiatan penggalangan dana berikutnya yaitu melalui donasi atau sumbangan. Ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok teroris dalam melakukan penggalangan dana yang berkedok sumbangan amal atau donasi kemanusiaan. Pada tahun 2015, PPATK dengan lembaga pemerintah lainnya yaitu BNPT dan Mahkamah Agung mengindikasikan adanya penggunaan dana oleh kelompok teroris. PPATK juga menjelaskan bahwa sumbangan yang diterima oleh teroris ini bukan hanya dari yayasan kemanusiaan saja. Mereka juga melakukan penggalangan dana dalam bentuk lain yaitu melalui sumbangan online. Contoh sumbangan online ini pernah dilakukan oleh seorang TKI yang bekerja di Singapura.
Pada pertengahan 2019 lalu, ia menyumbangkan sebagian gajinya untuk pergerakan organisasi JAD, organisasi yang berafiliasi dengan ISIS. Ada pula seorang pengusaha sekaligus tokoh agama di Jawa Barat. Ia ikut andil dalam pembiayaan pemberangkatan 156 WNI ke Suriah yang kemudian bergabung dengan ISIS. Selanjutnya, ada pula bisnis atau usaha legal yang dilakukan oleh kelompok teroris. Pada tahun 2015, media The Conversation ini merilis ada beberapa contoh usaha legal yang dilakukan oleh kelompok ekstremis ini. Salah satunya yaitu agen perjalanan yang dilakukan oleh Rofiqo Hanum, istri dari Bahrun Naim. Kemudian, bisnis legal yang kedua adalah obat herbal. Usaha obat herbal yang dilakukan oleh seorang pengusaha asal Kebumen, ia merupakan pelaku dari aksi teror di Poso, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019 lalu, kepolisian berhasil mengungkap bahwa adanya usaha besar yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah, yaitu usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Dari hasil perkebunan kelapa sawit ini, mereka berhasil membiayai organisasi mereka dan menggaji para petinggi JI dan anggotanya. Dari sini kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa untuk mawas diri, agar kita tidak tertipu oleh manipulasi atau kedok yang dilakukan oleh teroris dalam bentuk sumbangan dana yang berkedok sumbangan kemanusiaan. Sekian dari saya, Neneng Alfiah, Caruban Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.